Hari Raya Pentakosta 2023 dengan bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 dan 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 12 dan 13 serta Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Tuhan Yesus memenuhi janjinya. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Pertama-tama kita hendak merenungkan tentang Yesus dan para muridnya. Saat para murid berkumpul dalam suatu ruangan tertutup, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan memberi salam damai. Damai sejahtera bagi kamu. Ini damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus yang mempunyai daya kekuatan kasih ilahi. Para rasul menjadi damai, bersukacita, tenang. Ada suatu keyakinan dan tidak ada lagi ketakutan. Yakin percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yakin dan percaya akan ada penyertaan Tuhan Yesus di dalam seluruh perjalanannya. Ada kasih, ada pengertian. Di mana di dalam hati ini ada Yesus, atau bila di dalam hati ini ada Yesus, pasti ada damai, ada kasih, ada pengertian, ada hormat, ada pelayanan, ada kerukunan, ada kegembiraan, dan ada sukacita. Ketika Yesus datang di tengah-tengah para murid, Yesus menerimakan Roh Kudus kepada para rasul dengan menggembusi mereka. Terimalah Roh Kudus. Yesus memberikan kuasa kepada para rasul, yaitu kuasa pengampunan dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Itu yang dikatakan Yohanes 20 ayat 23. Inilah sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat yang juga dianugerahkan kepada setiap imam tertahbis. Inilah sakramen kasih Allah yang membuka peluang kepada orang-orang berdosa untuk bertobat dan mencintai Allah. Bila hatimu letih, lesu, berbeban, tertekan karena dosa, tidak damai, dan senantiasa gelisah, datanglah, terimalah sakramen tobat, niscaya damai datang kepadamu. Tuhan Yesus juga mengutus para murid mewartakan damai dan kasih itu. Dia juga mengutus kita untuk melakukan yang sama. Yang kedua, kita merenungkan mengenai janji Yesus untuk dipenuhi, atau Yesus memenuhi janjinya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada para rasul, pada muridnya, melarang para rasul meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Roh Kudus turun dari langit seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi seluruh ruangan. Semua orang yang percaya pada Yesus, yakni yang hadir, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang terlewatkan. Dan kita, orang-orang yang percaya pada Yesus, pada hari raya Pentakosta ini, kita
juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat para rasul, orang-orang sederhana itu, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang dipilih Allah itu menjadi mahir berbicara dengan berbagai macam bahasa yang bisa ditangkap oleh semua orang yang hadir di situ. Ada 16 bangsa yang hadir. Mereka itu adalah bangsa Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Mesir, Libya, Kirene, orang Roma, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Semua bisa menangkap berita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah dan diwartakan oleh para rasul. Inilah bahasa Roh Kudus, bahasa kasih Allah, bahasa yang menyatukan. Kita bersatu karena Roh Kudus menyatukan kita. Berikutnya kita hendak merenungkan tentang Yesus dan gereja semesta. Gereja dibangun dalam dasar Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa memanggil manusia melalui Roh-Nya. Yesus menerima manusia yang percaya pada Bapa dan pada Yesus, dan Yesus merawat serta mengajarnya. Dan manusia menerima pengajaran Yesus, mengaku Yesus utusan Bapa. Manusia yang menjadi milik Bapa menjadi milik Yesus. Yesus memelihara kita manusia miliknya dengan terus mendoakan dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sekalian. Dan Yesus juga mengaruniakan kepada kita gembala-gembala yang terus memimpin, merawat kita para dombanya. Gembala pertama pengganti Yesus adalah Petrus. Dialah pengganti Yesus. Oleh Roh Kudus, setiap orang dianugerahi berbagai macam karunia, berbagai pelayanan, berbagai perbuatan ajaib, pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Semuanya ada dalam satu Roh, satu Allah, dan yang bekerja untuk semua. Kita manusia yang banyak ini, yang percaya kepada Yesus karena dikehendaki oleh Allah dan dikuatkan oleh Roh Kudus dan dibaptis dalam baptisan yang sama. Jumlahnya banyak dan bermacam-macam, menjadi dan merupakan satu tubuh dalam Kristus. Seperti tubuh manusia yang banyak anggotanya dan menjadi satu, demikian pula dalam tubuh Kristus yang anggotanya banyak juga menjadi satu tubuh dalam satu Roh yang mendapatkan minum yang sama, yakni dari Roh Kudus. Berjalan lewat jalan lurus menuju ke kota. Kuatkan iman kepada Kristus. Bila ada Yesus, tentu ada sukacita. Jumpa kawan di kota kudus, lepas rindu sambil makan-makan. Buka hati pikiran bagi Roh Kudus. Roh Kudus satukan umat beriman. Tanaman di hutan banyak jenisnya. Boleh dipotong, tanam gantinya. Tuhan anugerahkan berbagai karunia. Gunakan untuk kepentingan bersama. Jalan dirawat menjadi mulus. Jalan mulus meluncur terus. Orang percaya yang disatukan Roh Kudus menjadi satu tubuh Kristus Yesus. Tuhan memberkati.